Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Alim dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas angkatan 2017. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan proposal penelitian saya yang berjudul Upaya Kontraterorisme Multinational Joint Task Force dalam kasus perlawanan terhadap Boko Haram tahun 2014 hingga tahun 2020. Untuk latar belakang, Boko Haram merupakan sebuah organisasi teroris yang lahir di Nigeria pada tanggal 22 Desember tahun 2001, yang mana Boko Haram didirikan oleh 4 orang, yaitu adalah Muhammad Yusuf, Abu Bakar Shekau, dan Haji Abba dan Abataja Flatari, yang mana Muhammad Yusuf merupakan pemimpin perdana Boko Haram hingga tahun 2009, yang mana setelah itu digantikan oleh Abu Bakar Shekau, yang mana sekarang itu masih petahana. Boko Haram berasal dari dua kata yang berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Hausa dan bahasa Arab, yang mana Boko berasal dari bahasa Hausa yang artinya adalah ketidakautentikan, sedangkan Haram berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah dilarang. Yang apabila kita gabungkan, maka Boko Haram artinya adalah segala sesuatu yang tidak autentik dari ajaran Islam, maka hal itu dilarang. Tentunya ajaran Islam yang dimaksud itu adalah ajaran Islam yang sesuai dengan penafsiran Boko Haram. Boko Haram sendiri pada awal-awal berdirinya hingga tahun 2009, perlawanan Boko Haram itu masih santuy, masih belum ekstrim. Yang mana perlawanan Boko Haram berubah menjadi ekstrim setelah terjadinya kerusuhan antara aparat kepolisian Nigeria dengan Boko Haram, yang menyebabkan Muhammad Yusuf tertangkap. Lalu setelah beberapa hari ditangkap dan dipenjara, Muhammad Yusuf dikabarkan telah dibunuh oleh aparat kepolisian Nigeria, yang mana hal itu langsung memicu Boko Haram untuk marah, lalu mengubah perlawanannya menjadi ekstrim, menjadi seperti melakukan pembunuhan, melakukan penculikan, dan melakukan segala tindakan kriminal lainnya. Muhammad Yusuf setelah kepergiannya itu digantikan oleh tangan kanannya, yaitu adalah Abu Bakar Shekau, yang mana itu masih menjabat hingga sekarang. Boko Haram pada awal-awalnya itu masih dianggap sebagai masalah domestik bagi pemerintah Nigeria. Ya, artinya adalah Nigeria menganggap bahwa cukup hanya negaranya saja yang berperan untuk memberantas Boko Haram. Namun Nigeria melihat bahwa dia tidak bisa untuk menghandle organisasi teroris ini sendirian, sehingga Nigeria pada tahun 2014 sepakat untuk melibatkan Multinational Joint Task Force untuk bergabung dengan Nigeria untuk melawan Boko Haram, yang mana pada saat itu juga dibarengi dengan Boko Haram sudah memperluas wilayah operasinya hingga ke Kamerun dan Chad. MNJTF sendiri atau Multinational Joint Task Force merupakan sebuah organisasi lembaga militer regional yang berada di bawah naungan Uni Afrika, yang beranggotakan Nigeria, Niger, Kamerun, Chad, dan Benin. Berikut beberapa upaya MNJTF yang pernah dilakukan selama tahun 2014 hingga tahun 2020. MNJTF sendiri sepanjang tahun tersebut telah melakukan dua upaya yang konsisten dilakukan, itu adalah melakukan borderless securitizing dan conflict mapping. Borderless securitizing sederhananya adalah melakukan patroli di wilayah-wilayah perbatasan yang bertujuan untuk mempersempit gerak-gerik Boko Haram. Sedangkan konflik mapping itu lebih ke arah memetakan daerah konflik, seperti melihat daerah-daerah mana saja yang menjadi wilayah operasi Boko Haram yang paling sering, sehingga MNJTF bisa memfokuskan daerah mana saja yang bisa menjadi wilayah operasinya. Pada tahun 2014, Nigeria, Kamerun, Chad, Benin, dan Niger menyumbangkan masing-masing pasukan militernya dengan total 8.700 tentara plus beberapa polisi plus beberapa civilian troops kepada MNJTF. Pada tahun 2014 juga MNJTF melakukan The Trans-Sahara Counter-Terrorism Partnership, yaitu melakukan kemitraan intelijen dengan Amerika Serikat. Pada tahun yang sama pula, Prancis menyumbangkan 3.000 pasukan tidak langsung kepada MNJTF. Pada tahun 2015, MNJTF melakukan penambahan personil menjadi total lebih kurang 11.150 personil. Pada tahun 2016, MNJTF mendapat sumbangan dana dari Prancis sebesar 25 juta euro atau setara dengan 356,1 miliar rupiah. Pada tahun 2017, selama bulan Maret sampai bulan Juli, MNJTF melakukan clearing di beberapa wilayah seperti Shisha, Kote, Shigawa, Douma, Kiewa, Monguno, Maiduguri, Adeleke, Gulumba, Hana, dan sebagainya. Pada tahun 2019, MNJTF mendapatkan sokongan dana dari Uni Eropa sebesar 700 juta euro.
Pada tahun 2020, pada bulan Juni tepatnya, MNJTF melakukan operasi Laviadol, yaitu sejenis operasi militer yang dilakukan di daerah Northern Borno, yang bertujuan untuk mengamankan kehidupan warga sipil di sana. Ternyata sekian banyak dari upaya dan bantuan yang didapat dan dilakukan oleh MNJTF tersebut ternyata tidak efektif, yang dibuktikan pada tahun 2014 terjadi peristiwa Chibok yang tepatnya pada tanggal 14 April tahun 2014, di mana pada tanggal tersebut terjadi penculikan sebanyak 276 siswi perempuan yang diculik di sebuah sekolah. Pada tahun 2015 terjadi Boko Haram menyerbu sebuah kota di Nigeria, yaitu adalah Baga yang berada di Borno State, yang mana Boko Haram menyerbu salah satu markas MNJTF yang berada di sana. Pada tahun 2016, Boko Haram menambahkan metodenya, yaitu melakukan suicide bomb, yang mana Boko Haram menjadikan anak-anak dan wanita menjadi martir. Pada tahun 2018 terjadi peristiwa Dapchi yang berada di daerah Yobe State pada tanggal 23 Februari, yang mana 110 siswi GGSTC diculik. Itu sih, GGSTC adalah sejenis sekolah teknologi bagi perempuan. Pada tahun 2020 terjadi pada tanggal 24 dan 25 Maret beberapa pasukan Chad dan Nigeria tewas akibat serangan Boko Haram. Pada tanggal 24 Juli terjadi 5 orang sandera yang diculik di timur laut oleh Boko Haram telah dieksekusi, yang mana 4 diantaranya adalah pekerja kemanusiaan. Pada tanggal 1 November terjadi penyerangan di desa Takulshi. Hingga dapat dirumuskan bahwa peneliti ingin melihat lebih jauh bagaimana peran MNJTF dalam kasus perlawanan terhadap Boko Haram selama tahun 2014 hingga tahun 2020. Perannya penelitian, bagaimana peran MNJTF dalam kasus perlawanan terhadap Boko Haram selama tahun 2014 hingga tahun 2020. Tujuan penelitian, peneliti ingin mengkaji bagaimana peran MNJTF dalam kasus perlawanan terhadap Boko Haram selama tahun 2014 hingga tahun 2020. Manfaat penelitian, ingin memperkaya khazanah ilmu hubungan internasional. Yang kedua, ingin melihat peran lembaga militer regional dalam melakukan upaya kontra terorisme. Literatur review, yang pertama adalah karya dari Lanre, Olu Adeyemi, dan Shaibu Makanjota yang berjudul Is the Borderline Then Nigeria's Northeast, Multinational Joint Task Force and Counterinsurgency Operation and Perspective, yang mana peneliti mendapatkan kontribusi, yaitu MNJTF melakukan clearing di beberapa kota di timur laut Nigeria dari bulan Maret hingga Juli tahun 2017. Karya penelitian kedua yaitu adalah karya dari Michael B. Aleyomi dan Rich Chiding Wakwu yang berjudul Strategic Model for Nigeria's Security and Socio-Economic Development, yang mana peneliti mendapatkan kontribusi yaitu Operation Laviadol yang dilakukan pada bulan Juni tahun 2020, yang mana operasi ini dilakukan di daerah Northern Borno. Karya ketiga adalah karya dari Adewunmi James Falode, PhD, yang berjudul Countering the Boko Haram Group in Nigeria, The Relevance of Hybrid Doctrine, yang mana peneliti mendapatkan kontribusi berupa pernyataan dari Presiden Muhammad Buhari pada tahun 2015 bahwa Boko Haram secara teknis telah dikalahkan, walaupun kenyataannya setelah pernyataan tersebut keluar, Boko Haram ternyata masih melakukan operasinya. Karya penelitian keempat adalah karya dari Nofrialdi dan Muharjono yang berjudul Strategi Pemerintah Nigeria dalam Penanganan Tentara Pemberontak Boko Haram tahun 2009 hingga tahun 2012, yang mana peneliti mendapatkan kontribusi yaitu berupa 2 strategi penting yang dilakukan oleh MNJTF, yaitu adalah conflict mapping dan borderness securitizing. Karya penelitian terakhir adalah karya penelitian dari Devi Hapsari, yaitu bantuan militer Prancis kepada Nigeria, yang berjudul Bantuan Militer Prancis kepada Nigeria terkait Boko Haram tahun 2014 hingga tahun 2016, di mana karya penelitian ini peneliti mendapatkan kontribusi yaitu berupa bantuan yang didapat oleh MNJTF berupa pasukan tidak langsung sebanyak 3.000 orang yang terjadi pada tahun 2014, dan bantuan dana dari Prancis sebesar 25 juta euro atau 356,1 miliar rupiah yang diberikan oleh Prancis kepada MNJTF pada tahun 2016. Untuk kerangka konseptual, peneliti menggunakan konsep counterterrorism dari
Uni Eropa, yaitu ada 4, itu adalah prevent, protect, pursue, dan respond. Prevent artinya adalah mencegah, yaitu melakukan segala tindakan untuk mencegah segala tindakan terorisme. Protect adalah melindungi, yaitu melindungi warga sipil dan melindungi infrastruktur publik. Pursue adalah melakukan tindakan represif, seperti melakukan pemutusan dana, melakukan penyerangan bersenjata dan sebagainya. Respond adalah tindakan evaluasi ya, dari suatu tindakan counter-terrorism setelah dilakukannya prevent, protect, pursue, dan respon ini berfungsi untuk mengevaluasi apakah tindakan yang dilakukan telah efektif atau tidak, atau mungkin kita perlu melakukan tindakan baru untuk melakukan tindakan counter-terrorism. Untuk metodologi penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif analisis. Batasan penelitian yaitu upaya kontraterorisme MNJTF selama tahun 2014 hingga tahun 2020. Unit analisis upaya kontraterorisme MNJTF, unit eksplanasi kasus perlawanan terhadap Boko Haram, level analisis organisasi regional, teknik pengumpulan data yaitu adalah library research, teknik analisis data yaitu adalah pengumpulan data, reduksi data, verifikasi data, interpretasi data, analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk sistematika penulisan, untuk bab pertama itu adalah pendahuluan, bab kedua adalah peneliti akan menceritakan sejarah Boko Haram dan aksi terornya. Pada bab ketiga, peneliti akan menceritakan respon Nigeria terhadap Boko Haram. Yang pada bab 4, peneliti akan menganalisis peran MNJTF dalam kasus perlawanan terhadap Boko Haram selama tahun 2014 hingga tahun 2020 menggunakan kerangka konseptual dari Uni Eropa yaitu counter-terrorism. Yang kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.